produk layanan jasa kita itu standar. Kita jual mie ya standar gitu ya. Justru kuncinya ada di standarisasinya. Makanya bisnis yang bisa berkembang itu bisnis yang distandarisasi untuk B2C. My Coach, the great online business coaching. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ada yang dari Cirebon tadi, ada yang dari Jawa ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Batam, ada yang dari Kalimantan Selatan. Dari semua penjuru Indonesia alhamdulillah berkumpul malam hari ini di Forum Tunas, Bantu UMKM Naik Kelas. Jadi acara ini memang spesial diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang punya bisnis yang ingin naik kelas, ya, tidak ingin bisnisnya sekedar dagang doang, tapi berpindah dari dagang ke pebisnis. Bagaimana membangun aset yang besar, yang berkelanjutan hingga bisa diwariskan. Amin insya Allah ya. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah ya, dengan petunjuknya, dengan bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa menjalankan bisnis kita sesuai dengan syariat, karena kita tahunya syariat itu ya dari Nabi kita. Tunas ini disusun berdasarkan 17 episode ya, dan kita sekarang sudah masuk ke episode ke-9, di mana episode pertama itu kita membahas tentang mental dan mindset sukses. Ya, di episode kedua kita membahas tentang hijrah dari pengusaha ke pebisnis. Kemudian bagaimana dari episode ketiga kita membahas bagaimana cara jualan yang laris. Berikutnya lagi kita membahas bagaimana barang dagangan kita atau bisnis kita produknya mahal tapi pembeli juga ramai antri membeli. Ya. Kemudian kita membahas bagaimana menciptakan bisnis tanpa persaingan, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Hingga akhirnya nanti kita akan membahas bagaimana membangun tim yang solid. Kita akan membahas bagaimana cara membina tim, bagaimana menjadi pemimpin yang hebat, menjadi pemimpin yang amanah, yang dicintai dan juga disegani. Kita akan belajar bagaimana mendapatkan investor nantinya, dan bagaimana kita mengembangkan bisnis ini, scale up dan ekspansi bisnis sehingga bisnis kita punya banyak cabang, ratusan cabang di seluruh Indonesia. Bapak Ibu untuk bisa tahu episode-episodenya bisa nonton di channel saya yang sebelumnya atau di rekaman video yang sebelumnya. Ada 17 episode ya, yang mungkin saya tidak ulang lagi di malam hari ini. Kenapa? Karena malam hari ini spesial Bapak Ibu semuanya. Ya, malam hari ini pembahasannya cukup panjang, sementara waktu kita cuma 1 jam. Ya, pembahasan kita hari ini adalah bagaimana sukses di B2B. Nah, kita sama-sama tahu Bapak Ibu, ya, bisnis itu ada 2 tipe. Ya, ada yang B2C, business to customer, dan ada yang B2B. Baik, saya akan screen share sebentar. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, boleh siapkan catatannya, siapkan kopi, siapkan tempat duduk yang santai, yang rileks. Ya, oke, sebentar. Ini saya coba screen share dari sini aja. Oke Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf ternyata Zoom ini hanya kapasitasnya 100 ya. Lebih dari itu ternyata nggak bisa masuk. Nih banyak yang ngechat di WA di kami, ternyata kapasitasnya untuk bisa masuk ke 300 peserta itu Zoom-nya bayarnya mahal banget. Jadi mungkin berikutnya ada kemungkinan Tunas ini kita akan format ulang lagi bagaimana bisa berbagi ke banyak member. Mungkin kita akan berlakukan untuk berbayar berikutnya gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget yang mau masuk tapi nggak bisa nih ya. Pesertanya hanya terbatas untuk di 100 peserta. Ya, bisa link ke YouTube. Iya, bisa ke link ke YouTube. Nanti coba kita lakukan solusinya berikutnya, apakah bisa kita streaming di YouTube atau bagaimana ya. Kita cari solusinya di pertemuan berikutnya. Nah, malam hari ini kita akan membahas 9 rumus simple jualan B2B Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, siapa di sini yang punya masalah ingin mendapatkan omset miliaran dengan kerjasama perusahaan ya? Mungkin Bapak Ibu bisnisnya kuliner, ingin masuk ke perusahaan ya, menawarkan catering ya, tapi bingung harus mulai dari mana. Atau nih bisnisnya bahan baku, mungkin tepung, mungkin mie, mungkin macam-macam ya, ingin menawarkan kerjasama ke perusahaan. Dulu saya pernah punya pengalaman sedikit
ya kita punya rumah makan Padang gitu ya, dan kita berusaha menawarkan ke perusahaan. Dan Masya Allah ya, laris manis Bapak Ibu, kita bisa masuk ke sebuah perusahaan di Batam, kita catering di sana, untungnya kecil memang, cuma 2.000 perak per box. Tapi faktor kalinya, nah enaknya B2B itu adalah faktor kalinya. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, siapa di sini yang bingung ya terjadi perang harga di sektor B2B ya, Coach? Saya sudah mulai B2B ini sudah sejak lama gitu ya, tapi terus banting-bantingan harga. Saya bingung bagaimana nih cara keluar dari perang harga di B2B. Kenapa? Karena selalu vendor itu mencari yang termurah gitu kan ya. Nah, atau juga Anda punya produk gitu ya, Anda punya produk dan bingung menawarkan untuk menjadi vendor ke perusahaan yang lain, ingin mensuplai. Mungkin Anda bisnisnya koper, mungkin bisnisnya travel haji umroh, mungkin bisnisnya macam-macam. Nah, Anda bingung mau menawarkan ke perusahaan-perusahaan. Nah, Bapak Ibu semuanya, selama ini kita ketahui ya, bisnis itu ada dua ya. Yang kebanyakan yang kita kenal adalah B2C atau retail. Bagi Bapak Ibu yang punya bisnis mungkin fashion, hijab, kuliner, kemudian pelumas, oli gitu ya. Ini sangat bisa untuk masuk ke perusahaan. Ya, kalau kita mau jualan retail, maka kita harus jualan eceran, jualan satuan, jualan langsung ke end user. Tapi jika kita ingin skala besar gitu ya, kita ingin mensuplai tepung ke produsen mie. Nah, gimana caranya Coach? Nah, ini adalah konsep B2B Bapak Ibu semuanya. Nah, beda antara B2C dengan B2B ini cukup jauh Bapak Ibu semuanya ya. Di B2C ya, bentuk dan produk layanan jasa kita itu standar. Kita jual mie ya standar gitu ya. Justru kuncinya ada di standarisasinya. Makanya bisnis yang bisa berkembang itu bisnis yang distandarisasi untuk B2C ya. Jadi SOP kemudian standar produk dan segala macam itu di B2C. SOP di B2B ada nggak Coach? Ada juga, tapi produk dan layanannya tidak bisa standar, tapi harus custom mengikuti jenis partner atau mitra yang bekerja sama dengan kita. Kemudian Bapak Ibu semuanya, pihak penjual yang terlibat kalau untuk di B2C itu tergantung salesperson-nya ya, paling 1-2 orang. Tapi kalau di B2B itu ada timnya. Nanti kita akan bahas bagaimana di B2B itu penjualannya lebih kompleks, lebih panjang. Pihak yang terlibat dalam pembelian B2C itu biasanya cuma 1-2 orang. Sementara kalau di B2B itu berjenjang. Mulai dari ada namanya gatekeeper atau lini depan gitu ya. Mungkin sekretarisnya, mungkin satpam. Nanti dari satpam nanti kita ketemu lagi PIC-nya. Dari PIC-nya itu kita ketemu lagi dengan yang bagian pengambilan keputusan, dari yang pengambilan keputusan dibahas lagi bersama timnya gitu ya, dan panjang prosesnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, keputusan pembelian itu individual. Makanya di B2C itu kita lebih cenderung mudah jualan. Kenapa? Karena kita cukup jualan sendirian aja ya, jual ke 1 orang, jualan sate, jualan makanan, jualan barang harian. Hanya keputusan penjualan itu individual, tidak terlalu panjang prosesnya. Sementara kalau di B2B memang kolektif. Artinya apa? Banyak orang yang terlibat dan orang yang terlibat itu berjenjang. Kemudian hubungan penjual dan pembeli, kalau di B2C itu hubungannya jangka pendek, ya, hubungannya jangka pendek. Sementara kalau di B2B hubungannya jangka panjang. Nah, Bapak Ibu semuanya, di B2C ukuran loyalitas konsumen, kalau di B2C itu referral, sementara di B2B itu partnership. Maksudnya partnership gimana Coach? Kalau kita sudah lama, kita sudah bermitra cukup lama dengan mereka, dengan vendor kita, ini cenderung akan jangka panjang gitu ya. Mereka tidak akan berpindah ke lain hati lagi. Nah, itu kelebihannya dari B2B. Kita lihat Bapak Ibu semuanya, B2B ini sangat berbeda segmennya dengan B2C. Kalau di B2C, kita kenal segmen itu piramida ya, mulai dari segmen yang bawah, segmen yang tengah, segmen atas, dan segmen atas banget. Sementara B2B ini segmennya ada 2, segmen makro dan segmen mikro. Segmen makro itu vertikal, yaitu segmen kategori industri, dan segmen mikro itu segmen horizontal atau segmen decision making gitu ya. Siapa pengambil keputusan dalam B2B ini, dalam perusahaan. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, segmen makro itu sendiri
terdiri dari beberapa kategori industri. Ada industri finansial, mungkin perbankan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu layanan jasanya adalah software mau dijual ke perbankan atau ke asuransi atau ke pihak industri finansial gitu ya. Ada yang retail gitu ya. Mungkin jualan software ke retail ya, baik itu ke mungkin jualan makanan atau jualan retail pakaian atau jualan retail customer goods gitu ya. Ada yang energi. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagai pensuplai barang-barang atau spare part gitu ya ke perusahaan-perusahaan energi ya, perusahaan tambang gitu ya. Ada yang telco gitu ya, yang mensuplai mungkin seragam, mungkin kendaraan, mungkin macam-macam ya. Ada government. Nah, ini B2G ya, business to government ya. Mungkin ada di sini yang membuat videotron gitu ya untuk tender ke para pemerintah, pihak pemerintah. Ada yang ke FMCG, fast moving consumer goods gitu ya. Ini macam-macam industrinya. Yang jelas Bapak Ibu semuanya dibutuhkan kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan yang berbeda, proses pembelian yang berbeda, struktur organisasi yang berbeda, dan budget juga yang berbeda. Ya, sehingga apa? Sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang, tidak bisa disamakan, tidak bisa dijadikan standar dalam prosesnya, ya. Karena kebutuhan masing-masing ini berbeda, jadi custom, ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, di segmen mikro Bapak Ibu semuanya, ini adalah segmen horizontal, di mana kita akan bertemu dengan level orang-orang jenjang-jenjang untuk bisa meloloskan tender atau project kita ini ya. Yang pertama, pintu pertama adalah gatekeeper. Mungkin gatekeeper ini adalah satpam atau sekretaris ya, atau bagian apa yang kita kenal di situ, divisi staffnya gitu ya. Dimana gatekeeper ini atau penjaga gawang gitu ya, atau penjaga gerbang gitu ya, dimana kita mau masukkan proposal atau mau melakukan penawaran. Karena kita nggak bisa langsung ketemu dengan direkturnya, pengambil keputusan. Kita melewati gatekeeper. Kemudian kita setelah gatekeeper kita melalui PIC atau influencer. Nah, biasanya nih contohnya nih Bapak Ibu ya, dari gatekeeper kita masukkan proposal gitu ya. Kita melalui telepon, video call, telepon atau sales call gitu ya. Halo, assalamualaikum Pak. Ini betul dengan perusahaan ABC? Iya. Saya Didi, saya dari perusahaan XYZ ini ingin ketemu dengan PIC atau divisi purchasing dari perusahaan Bapak. Nah, biasanya mereka nanya, oh ada perlu apa ya Pak ya? Oke, kami mau mensuplai produk kabel ya untuk perusahaan Bapak atau produk ini gitu ya, yang harganya jauh lebih kompetitif dari supplier Bapak yang saat ini gitu. Nah, itu kita contohkan seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, itu biasanya menangani staff itu divisi mana ya? Oh, bukan divisi purchasing Pak, tapi itu divisi umum gitu, misalnya gitu ya. Nah, maka atau hal-hal yang lainnya, atau divisi yang menangani adalah divisi operasional misalnya gitu. Nah, kita akan berjanjian ketemu dengan PIC atau influencernya. Ketika kita berjanji dengan bagian influencer ini, kita tidak langsung menawarkan. Kita menggali dulu. Halo Pak, mungkin dengan PIC-nya itu dengan Pak Agus gitu ya. Halo Pak Agus, saya Didi dari perusahaan XYZ. Saya dengar Bapak kebutuhannya ini tentang perkabelan, tentang bor, tentang spare part gitu ya. Dan biasanya sudah ada suppliernya, betul ya Pak ya? Oh ya betul. Nah Pak, kami ingin menawarkan harga yang lebih kompetitif. Atau Pak, kami punya solusi dari permasalahan di bisnis Bapak yang lebih solutif, yang lebih mengena gitu. Bisa nggak kita ngobrol 5 menit aja? Nah, gitu ya. Jadi kita mengenalkan diri dan langsung presentasi singkat. Kenapa? Karena tujuan kita ketika komunikasi dengan beliau itu bukan menawarkan produk, tapi kita akan ketemu dengan orang yang berikutnya lagi, yaitu usernya. Karena dalam B2B ya, pengambilan keputusan itu belum tentu user, atau orang yang PIC-nya itu belum tentu usernya, ya. Dan nanti setelah kita ketemu dengan user, kita akan ketemu lagi dengan pengambil keputusan atau decision maker, direkturnya, begitu ya.
Setelah kita presentasi dengan decision maker akan berembuk atau meeting dengan tim internal mereka sehingga tercapailah keputusan, baru dibayarkan oleh buyer divisi keuangannya. Maka tantangannya di sini, decision maker harus bisa mengambil keputusan dengan sangat tepat. Maka pengambilan keputusannya bukan emosional. Nah, ini yang menjadi pembeda yang sangat signifikan, ya. Kalau di B2C kita bisa melakukan penjualan itu dengan emosional gitu ya. Ada aspek emosional produk. Tapi kalau di B2B nggak bisa. Ini sangat rasional Bapak Ibu. Karena mereka harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil. Apakah keputusan itu menguntungkan perusahaan mereka atau justru boncos nantinya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kemudian si user itu bagaimana dia bisa mendapatkan produk dengan fungsi terbaik. Sehingga kita harus kenal di sini Bapak Ibu, ya. Siapa bisa jadi orang-orang ini, 5 jenjang ini bisa jadi mungkin 1 orang kalau bisnisnya masih kecil gitu ya. Atau kalau bisnisnya sudah besar, ya 5 divisi ini bisa jadi 3 orang gitu ya. Sehingga kita harus meyakinkan ketiga-tiga orang ini untuk kemudian mereka bisa bekerja sama, bisa memilih produk kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita harus tahu siapa inisiatornya. Siapa orang yang kemudian membutuhkan produk kita. Ya, siapa supporternya dan siapa blokernya, orang yang ngeblok kita. Karena apa? Karena mereka sudah punya supplier sebelumnya dan apalagi supplier ini sudah membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Wah, ini kita lebih sulit lagi masuknya. Tapi bukan tidak mungkin untuk kita bisa masuk. Kenapa? Selama kita punya value yang lebih, ya B2B atau perusahaan itu selalu melirik. Karena mereka punya siklus. Nah, kita akan kenalan dulu. Bagaimana siklus di B2B? Ya. Nah, sehingga Anda ketika mau main di B2B ini yang harus Anda perlu persiapkan yang pertama sekali adalah modal. Jangan pernah Anda masuk ke industri, ke B2B dengan modal pas-pasan atau nggak punya modal sama sekali, itu Anda bunuh diri. Apalagi modalnya pinjam dari bank. Waduh, itu lebih konyol lagi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena termin biasanya tempo, ya, dan dilakukan dalam jumlah besar. Ya, mungkin temponya 30 hari, temponya 60 hari, temponya 90 hari gitu ya. Dan itu hari kerja pula gitu, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika sudahlah kita bayarnya tempo, ketika kita harus nyicil di bank, ya banknya riba pula, sudahlah dapat dosa, sudahlah makin repot gitu ya. Nah, maka ini akan semakin menyulitkan kita. Terus gimana Coach kalau kita modalnya nggak kuat? Ini kita bisa bermitra. Kita bisa jual saham atau kita bisa dengan menjual suku namanya. Nanti kita akan bahas di permodalan ya, di episode yang lainnya. Kemudian kita butuh tim. Kenapa tim? Karena untuk menembus birokrasi yang panjang dari B2B ini, kita butuh tim yang komplit ya. Kita butuh tim sales, kita butuh tim support, kita butuh tim teknikal gitu ya untuk menjelaskan, untuk presentasi di hadapan para decision maker tadi. Kemudian kita butuh sistem dan manajemen untuk memastikan kualitas dan layanan kita bagus, terdelivery sesuai dengan janji sehingga mereka bisa berlangganan dengan kita. Ya, kita membangun hubungan jangka panjang ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian mengapa Coach ya kok proses B2B ini kompleks sekali, sangat prosedural gitu ya, dan melibatkan banyak pihak. Inilah kemudian kita harus persiapan modal, tim, manajemen, dan yang lainnya. Ya, pengambilan keputusannya sangat teknikal dan rasional. Ya, prosesnya panjang dan memiliki siklus yang tertentu. Nah, kita akan bahas bagaimana siklusnya. Ya, dan juga ini seimbang dengan keuntungan yang didapat Bapak Ibu. Ya, margin keuntungannya sangat besar untuk di B2B ini. Ya, tapi termin pembayarannya juga luar biasa. Ya, nah, dan produk dan layanan yang kita berikan itu tidak perintilan, tidak seperti kita sales B2C yang perintilannya banyak, yang jualannya recehan gitu. Kita harus ngumpulin recehan, enggak ya. Ini sekali jual partai besar gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ya, proses pembelian B2B ini langkah pertamanya para perusahaan itu akan mendefinisikan kebutuhan dan permintaan. Mereka akan meeting gitulah ya, meeting internal. Ini
apa sih yang kita butuhkan di awal untuk mencapai goals di 2025 misalnya gitu ya. Nah, setelah mereka meeting, mendefinisikan kebutuhan, mereka mencari dan memilah supplier yang potensial. Setelah mencari dan memilah supplier yang potensial, mereka melakukan evaluasi terhadap proposal yang masuk. Dengan kemudian supplier masukkan proposal tuh, masukkan penawaran. Kemudian mereka mengadakan tender atau mengadakan meeting lagi untuk memutuskan siapa yang akan kita pilih gitu ya. Kemudian dievaluasi untuk pembelian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, biasanya untuk dievaluasi validasi proposal dari supplier, ini ada technical proposal dan ada budgeting proposal. Ya, dan proposal itu juga kompleks. Nah, di mana dari proposal yang sudah masuk itu sudah tertera berapa unit yang dibutuhkan, harganya berapa, totalnya berapa, termin pembayarannya bagaimana, semua perjanjian-perjanjian itu sudah dimasukkan ke dalam proposal. Nah, kemudian ada pengadaan produk dan jasa. Disinilah biasanya perang harga. Jadi kalau Bapak Ibu ini baru mau masuk di sini nih, baru mau masuknya itu pas pengadaan produk dan jasa, ya udah, ini akan terjadi perang harga, akan terjadi sikut-sikutan antara Bapak Ibu dengan supplier yang lain. Akhirnya apa? Banting-bantingan harga. Supplier yang lain bisa masukin kabel, bisa masukin koper harga 500.000. Oh, kita 300.000 bisa masukin gitu ya. Nggak disebutkan kualitasnya bagaimana ya. Nah, tidak disebutkan juga, tidak teruji kualitasnya bagaimana, servis layanannya bagaimana, tidak teruji gitu. Nah, mereka yang perusahaan ini juga kadang-kadang terkecoh dengan harga yang murah gitu. Dan kadang-kadang mereka juga nggak terkecoh. Kadang-kadang mereka melihat ini speknya bagaimana gitu. Nah, supaya tidak terhindar dari perang harga, Bapak Ibu bisa memasukkan lebih awal, ya, yaitu Bapak Ibu memberikan memberikan inspirasi dan memberikan kebutuhan kepada perusahaan. Jadi di awal ini, di saat perusahaan masih mendefinisikan kebutuhan mereka, kita masuk di sini Bapak Ibu. Di awal ini, yang saya tunjuk ini ya. Nah ini, saya kasih penanya. Oke. Nah di sini. Oke ya. Nah, kita justru ketika kita bisa masuk lebih awal, kita bisa mempresentasikan ke mereka, kita yang memberikan standar. Ya, ketika kita jualan koper ke para travel umroh, kita yang memberikan standar. Maksudnya kita yang memberikan standar apa? Kita presentasi bagaimana koper ini kualitasnya luar biasa, bagaimana Bapak Ibu tidak perlu malu gitu. Ketika apa? User, yaitu para jemaah umroh itu ketika menenteng kopernya itu mereka merasa bangga. Kenapa? Kopernya keren, kopernya bisa dipakai berulang kali, ketahanannya luar biasa, ya. Nah, di sini kita memberikan value. Jadi di awal inilah, ya, di service awal ini kita bisa memberikan penawaran yang sesuai speknya kita, gitu. Atau Bapak Ibu semuanya di sini, ya, pas masa evaluasi kita mengadakan evaluasi dan ikut memberikan saran kepada mitra kita, ya. Mereka yang sudah berpengalaman menggunakan vendor tertentu, ya, itu kita bisa evaluasi, kita bisa memberikan sampel, kita bisa memberikan contoh bahwa produk kita itu lebih bernilai, lebih valuable dibandingkan produk kompetitor, gitu ya. Dan kita bisa membangun relationship. Itu di mana di evaluasi pembelian selanjutnya ini. Mereka kan akan ada evaluasi. Makanya Bapak Ibu semuanya, yang menang itu adalah di depan atau yang di akhir. Jadi kita harus tahu siklusnya. Sehingga kita ketika tahu siklus ini, kita bisa masuk di poinnya, gitu ya. Ketika kita bisa masuk di poin yang tepat, kita bisa memberikan sebuah standar. Jadi perusahaan itu yang mengikuti standar kita, gitu ya. Bagaimana caranya, Coach? Nah, ini yang menarik sekali, ya. Faktor yang menjadi pertimbangan pembelian B2B itu yang pertama adalah biaya. Nah, bagaimana kita ketika mempresentasikan biaya itu betul-betul harganya apakah sudah include semuanya atau ada harga yang terpisah. Jadi kalau nanti dapat servis lagi itu bayarnya terpisah lagi, gitu ya. Kalau ada layanan tambahan lagi maka biayanya berbeda lagi. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan banyak yang terkecoh,
gitu ya. Banyak yang mereka asal mau main murah, tapi ketika mau minta tambahan lagi, ternyata bayar lagi. Nah, kita bisa masuk, kita bisa nyelip di sana, kita bisa menawarkan harga yang all in, Bapak Ibu. Dengan penawaran harga yang all in tadi, ya, perusahaan-perusahaan tadi merasa lebih aman, lebih secure. Ya, oh ini saya tidak dimain-mainkan. Ya, kalau yang supplier yang lama harganya murah, tapi nanti ada rentetan charge-charge yang lain, gitu kan ya. Nah, kemudian faktor pertimbangan yang lain adalah kompetensi. Maksudnya adalah kita sebagai penyalur, sebagai perusahaan yang mensuplai kebutuhan ke perusahaan mitra, kita memang bisa menepati janji. Kita memang bisa menawarkan sesuatu yang valuable, ya. Bukan janjinya terlalu muluk-muluk, jualannya terlalu banyak janji, tapi ketika kita pas delivery-nya, nah ini ya tidak sesuai dengan janji. Akhirnya mereka kecewa dan bahkan bukan tidak mungkin diputus di tengah jalan dan akhirnya mereka mencari supplier yang lain gitu. Nah, kita sebagai sales B2B-nya kita pasang telinga Bapak Ibu. Kita harus lihat ya. Kita harus pantengin terus dari perusahaan yang ada kapan mereka putus dengan supplier mereka dan kita bisa masuk. Minimal mereka mencoba dulu layanan kita dan ingat kita harus punya tim yang solid untuk bisa memberikan layanan kualitas produk yang prima tadi sehingga mereka tidak kecewa Bapak Ibu. Selanjutnya ya, faktor pertimbangan yang lain adalah track record. Nah, ini dia penting untuk kita punya portofolio gitu ya, nama baik dan nama besar. Sehingga proses branding di B2B ini sangat berbeda dengan B2C. Kalau di B2C brandingnya kita itu mungkin kita bisa pasang iklan, kita bisa buat merek kita ada di mana-mana. Tapi kalau B2B karena skopnya kecil, ya ini rekomendasi atau kepuasan konsumen itu sangat berpengaruh dengan brandingnya kita. Ya, jadi ketika kita bermitra dengan si perusahaan ini, ya rekomendasi dari mereka, ya kemudian apa itu namanya sebuah referensi itu akan menjadi sangat-sangat berpengaruh, ya. Sehingga Bapak Ibu semuanya, track record ini kalau bisa kita punya portofolio yang cukup banyak gitu. Nah, mungkin di awal kita belum mendapatkan keuntungan yang besar, kita masih mencari nama baik dulu. Seiring nama baik, maka nama besar ini akan muncul, gitu ya. Ketika nama besar sudah muncul, kita bisa menguasai pasar, maka kita bisa menentukan harga sendiri. Maka perusahaan ini justru akan mengikuti kita, gitu ya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Kuncinya dari B2C, ya kalau kita jualan retail adalah solving problem. Kita ini mau menyelesaikan masalah orang apa sih? Oh, orang ingin makan cepat saji. Kita berikan solusinya, makanannya enak, cepat saji, sehingga mereka nyaman dan ujung-ujungnya mereka mereferensikan ke temannya. Mereka bawa keluarganya. Tapi kalau di B2B, kuncinya adalah trust. Semakin orang itu trust dengan kita, semakin kita akan menjadi mitra mereka dalam jangka panjang. Nah, Bapak Ibu semuanya, B2B relationship, bagaimana kita membangun trust? Ini saya ambil dari David Meister, ya, bagaimana membangun trust, ada rumusnya. Ya, rumusnya adalah trustworthy, ya. Trust itu adalah credibility, ya, ditambahkan dengan reliability, ditambahkan dengan intimacy, dibagi dengan self orientation. Maksudnya apa? Trust itu muncul dari kredibilitas kita, dari expertnya kita. Makanya penting di company profile kita menuliskan bagaimana seberapa expert perusahaan ini melayani para klien-klien kita. Bagaimana reliability, bagaimana delivery kita, pelayanan kita kepada perusahaan-perusahaan. Ketika mereka komplain, maka bukan tidak sedikit mereka tidak mau memberikan referensi, tidak mau memberikan testimoni dan intimasi. Intimasi ini adalah bagaimana kita dekat dengan mereka. Kemudian dibagi dengan self orientation. Maksudnya self orientation apa? Adalah customer focus. Apakah kita fokus melayani mereka atau kita cuma fokus mencari cuan doang? Nah, ketika kita bisa mendapatkan angka trust yang tinggi, maka ketika kita masuk tender atau kita masuk untuk menjajali produk-produk kita, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita punya
track record portofolio yang sudah terbukti, terpercaya, dan dipakai oleh banyak orang gitu ya. Dan nama besar kita pun otomatis akan naik Bapak Ibu. Nah, kemudian komponen marketing B2B. Tadi kita sudah lihat, marketing B2B ini punya 5 tahapan. Mulai dari mereka mendefinisikan kebutuhan, misalnya nih, oh kita mau umroh gitu ya, ini pada perusahaan umroh, travel haji umroh. Travel umroh ini kemudian mau buka perjalanan umroh di bulan Juli atau Agustus gitu ya keberangkatannya. Nah maka kita butuh berapa koper nih. Nah kemudian kita supplier koper gitu ya, supplier peralatan haji umroh, kita harus bisa memantau kapan mereka membutuhkan ini, kapan mereka meeting ya. Nah di sini Bapak Ibu kita membuat konten ya. Karena sekarang zamannya digital marketing, sudah tidak zaman lagi untuk canvassing door to door. Kalau udah canvassing door to door, kadang-kadang wah orangnya nggak bisa ditemui, susah buat janji dan segala macam. Maka dari itu penting untuk membuat konten marketing sehingga kita yang mengundang mereka. Konten kita tuh sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu ya. Maka Bapak Ibu buat konten bagaimana Anda sebagai supplier koper gitu ya. Membuat konten, Anda bingung mencari koper, aduh koper yang ada itu mudah rusak, resletingnya nyangkut, handle-nya itu patah. Nah jangan khawatir, kami ada solusinya gitu misalnya ya. Anda buat videonya gitu ya, dan Anda iklankan, dan iklan tadi menarget perusahaan travel haji dan umroh gitu. Nah Anda bermain SEO ya, di sana Anda bisa membuat website, Anda bisa membuat tulisan bagaimana expertnya Anda melayani para travel umroh misalnya gitu ya. Kemudian bisa menjadi marketing, konten marketing juga adalah sales kit. Mungkin di situ ada brosur, di situ ada proposal Anda gitu ya. Atau kemudian report atau white paper. Maksudnya tulisan gitu ya. Anda bisa nulis di kolom, di jurnal, sehingga ketika para vendor Anda, perusahaan itu mencari Anda, mereka menemukan tulisan yang menarik di LinkedIn, di website ya. Nah kemudian Anda juga bisa buat event Bapak Ibu. Makanya ini sering banget para supplier itu membuat event, pameran ya. Pameran travel haji umroh. Siapa yang membuat pamerannya? Penyelenggara, penyedia koper. Nah, gitu ya. Penyedia peralatan haji umroh. Mereka menggelar pameran, gitu ya. Jadi apa? Orang-orang yang berlangganan koper dengan kita, mereka mengambil koper dengan kita buat ekspedisi pameran travel haji umroh. Nah, gitu ya. Atau nih buat Bapak Ibu yang bisnisnya mungkin Anda menjual spare part alat berat, spare part sepeda motor, spare part mobil gitu ya. Nah, Anda bisa juga membuat pameran gitu ya, pameran otomotif, pameran semisalnya gitu ya, customer gathering gitu ya. Anda bisa membuat customer gathering, Anda bisa mengundang para mitra Anda ya, orang-orang yang sudah menjadi konsumen Anda untuk gathering ya, untuk makan-makan ya, untuk membuat event bersama ya. Kemudian ada lagi seminar. Nah, seminar entrepreneur. Nah, Anda sebagai apa? Sebagai misalnya jualan buku gitu misalnya ya. Nah, atau Anda jualan apa ya? Yang B2B ini contohnya Anda jualan baju seragam gitu ya. Seragam untuk perusahaan, seragam untuk sekolah, seragam untuk apa? Anda bisa buat seminar yang mana ujung-ujungnya Anda jualan nantinya di situ ya. Nah, atau Anda bisa merapikan tempat jualan Anda ya, physical preference ya. Anda bisa merapikan showroom Anda membuat office, membuat training center, membuat workshop atau bengkel gitu ya. Yang mana ini membuat konsumen Anda yakin bahwa ini bukan perusahaan ecek-ecek. Kemudian ada client service team. Ada tim khusus yang menservis klien tadi. Misalnya ada perusahaan koper yang mensuplai ke travel haji umroh, ada account manager. Ya, account manager ini yang berhubungan dengan satu orang travel umroh tadi. Mereka kebutuhannya apa, mereka butuhnya kapan, mereka butuh spek yang seperti apa, ini disupport oleh tim Anda. Ada kemudian produk spesialis dan ada support tim. Nah, inilah rentetan dari B2B
ya bisnis to bisnis yang sebenarnya prosesnya ini cukup kompleks Bapak Ibu semuanya, ya tidak seperti biasanya, ya tidak seperti kita jualan retail eceran. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke B2B ini ya sekali goal itu langsung gede gitu ya, maka omset akan langsung naik, ya. Tapi jangan dipikir omsetnya dulu, dipikir juga tahapan-tahapannya. Di balik untung yang besar, ada konsekuensi yang harus kita jalani. Nah, inilah pembahasan malam kita hari ini Bapak Ibu. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.